Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12 berkata, milikilah cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Saudaraku, setiap kita manusia dari awalnya diciptakan dan disetting oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik dan mulia. Akan tetapi, dosa telah merusakkan segalanya sehingga manusia seringkali tidak bisa melakukan kebaikan, dan yang selalu mereka lakukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Seperti yang ditulis oleh Yakobus 4 ayat 17 yang mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalimat firman Tuhan di atas ingin menjelaskan bahwa pada dasarnya memang manusia diciptakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, bila ia tidak melakukan hal-hal yang baik, ia dapat dikategorikan sebagai pribadi yang berdosa di hadapan Allah. Hal ini ingin mempertegas bahwa pada dasarnya Allah ketika menciptakan manusia, dia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Tentu di dalamnya ada unsur-unsur ilahi yang membuat manusia bisa melakukan kehendak Allah yang baik. Jadi sejak awal Allah tidak pernah menyeting hal-hal yang jahat ada di dalam diri manusia. Namun dosa telah memberi pintu bagi kejahatan untuk masuk ke dalam diri manusia dan tinggal di sana dan menjadi tabiat manusia. Itulah sebabnya manusia kemudian menjadi egois, serakah, jahat, angkuh, tidak peduli, dan senantiasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan akibat dosa, manusia tidak bisa untuk tidak berbuat dosa. Jika demikian, pertanyaannya adalah, apakah rencana Allah untuk menjadikan manusia sempurna itu gagal? Jawabannya tidak. Manusia itu sendirilah yang menyebabkan dirinya sendiri jatuh ke dalam dosa dan hidup ke dalam berbagai-bagai dosa dan kejahatan. Dan untuk memulihkan keadaan manusia itu, maka Kristus rela datang untuk menebus seluruh dosa manusia. Dengan demikian oleh pengorbanannya kita dapat dilahirkan kembali. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Oleh Kristus, sekarang kita kembali menjadi miliknya Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Allah kehendaki, dan untuk bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah dan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Karena memang untuk itulah manusia diciptakan sejak semula, yaitu untuk melakukan hal-hal yang baik yang datang dari Allah. Melalui firman Tuhan ini, saudaraku, kita diingatkan bahwa saudara dan saya diciptakan dari kebaikan untuk melakukan kebaikan. Karena itu sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 12 tadi, milikilah cara hidup yang baik supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Karena itu, mari bertekunlah dalam berbuat baik dan semakin giatlah melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Sebab dengan cara yang demikian, sesungguhnya kita sedang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang penuh kasih, perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan perkasa itu
agar olehnya orang-orang yang hidup dalam kegelapan dapat melihat terang Allah dan mereka kemudian memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan meneguhkan setiap kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil untuk memuliakan nama Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, dan biarlah kebaikan-Mu itu dapat kami nyatakan juga kepada orang-orang di sekitar kami dengan cara melakukan kebaikan pula. Biarlah olehnya kami boleh memuliakan nama-Mu, sehingga mereka dapat melihat perbuatan-Mu yang ajaib melalui setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.